Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 9 akan bahas materi tentang Electronic World of Mode yang beranggotakan saya sendiri, M. Ridwan, Alan Apri Erlangga, dan Bakarudin Bakri. Saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, yaitu definisi Electronic World of Mode. World of Mode adalah komunikasi interpersonal antara dua bahkan lebih individu seperti anggota kelompok atau konsumen dan tenaga penjual. Semua orang memiliki pengaruh atas pembelian terus-menerus melalui suatu komunikasi. Menurut Kotler dan Keller, word of mouth adalah kegiatan pemasaran yang melalui perantara seseorang ke seseorang, baik secara lisan, tulisan, maupun alat komunikasi elektronik yang berhubungan dengan pengalaman pembelian produk atau pengalaman menggunakan produk dan jasa. Menurut Henning Trau, Electronic word of mouth merupakan pernyataan positif atau negatif yang dibuat secara potensial dan aktual oleh konsumen yang telah menggunakan produk dari suatu perusahaan serta dapat diakses oleh banyak orang dan lembaga-lembaga melalui internet. Litvin tahun 2008 mengajukan definisi IWOM adalah semua komunikasi informasi yang ditujukan pada konsumen melalui teknologi berbasis internet yang berkaitan dengan penggunaan atau karakteristik yang baik pada barang dan jasa tertentu, mencakup pada komunikasi antara produsen dan konsumen serta antara konsumen sendiri sebagai bagian yang tak terpisahkan. Menurut Nurhaini 2014, konsumen melakukan kegiatan word of mouth untuk berbagi ide, opini, dan informasi kepada orang lain tentang produk dan jasa yang mereka beli atau gunakan. Melalui kegiatan seperti konsumen dapat mengetahui kualitas dari suatu produk atau jasa. Menurut Ahmad 2014, word of mouth adalah salah satu cara ampuh membidik distribusi pemasaran. Word of mouth dapat mempengaruhi orang lain, image, pikiran, dan keputusan mereka jika kekuatan dari word of mouth digunakan dengan benar. Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian electronic word of mouth adalah kemampuan menggerakkan pemasaran produk melalui mulut konsumen langsung secara elektronik. Materi yang kedua yaitu mengenai praktik word of mouth. Menurut Budi Wiono, word of mouth yang beredar terjadi karena yang pertama yaitu membicarakan. Perusahaan berhasil membuat orang-orang membicarakan produk yang mereka tawarkan, sehingga konsumen bisa saja begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau aktivitas tertentu dan bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan orang lain, sehingga terjadi proses komunikasi IWOM. Yang kedua yaitu mempromosikan. Perusahaan dapat memberdayakan pembicara yang menguntungkan agar dapat membicarakan produk yang ditawarkan secara positif, sehingga konsumen mungkin menceritakan produk yang pernah dikonsumsinya. Secara tanpa sadar ia turut mempromosikan produk tersebut kepada orang lain. Yang ketiga, merekomendasikan. Konsumen mungkin akan merekomendasikan suatu produk yang pernah dibelinya kepada orang lain, kepada teman atau keluarganya. Yang keempat yaitu menjual. Menjual tidak berarti harus mengubah konsumen menjadi salesman layaknya agen, tetapi pelanggan berhasil mengubah perilaku konsumen lain yang tidak percaya, memiliki perspektif negatif, dan tidak mencoba menjadi percaya dan positif, dan akhirnya mencoba. Materi yang ketiga yaitu komunikasi pada electronic word of mouth. IWOM menghadirkan bentuk baru komunikasi antara penerima dan pengirim seperti yang digambarkan oleh Cheung dan kawan-kawan 2010. Terdapat stimulus, komunikator, receiver, dan respons. Stimulus yaitu merupakan pesan yang dikirimkan yang mengandung pesan positif, negatif, maupun netral. Biasanya stimulus berupa konsistensi dan ulasan dari banyak penulis. Kemudian komunikator berarti seseorang yang menyampaikan pesan, biasanya melibatkan keahlian, ketertarikan, dan kesamaan. Pesan yang disampaikan melalui IWOM tidaklah selalu bersifat personal, sehingga isinya dapat dinikmati oleh siapapun. Receiver
yang berarti orang yang memberi respon terhadap komunikasi IWOM. Respon yang terjadi berbeda-beda antara satu penerima dengan yang lain, karena melibatkan rasa ingin tahu, kepercayaan, fokus pencarian, ikatan sosial, dan kesamaan. Yang terakhir yaitu respon, berarti tanggapan atau reaksi yang dihasilkan dari komunikasi antara pengirim dan penerima. Faktor yang terkait adalah perilaku penerima, adaptasi informasi, kepercayaan, pembelian, kesetiaan, dan kehadiran sosial. Baik, sekian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai dimensi elektronik word of mouth. Menurut Lin, Wu, dan Chen pada tahun 2013 membagi IWOM dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama IWOM quality. IWOM quality mengacu pada kekuatan persuasif komentar tertanam dalam pesan informasi. Keputusan pembelian konsumen dapat didasarkan pada beberapa kriteria atau persyaratan yang memenuhi kebutuhan mereka dan untuk menentukan ketersediaan mereka untuk membelinya. Yang kedua yaitu IWOM quantity. IWOM quantity mengacu dalam dalam postingan komentar. Popularitas produk ditentukan oleh kuantitas komentar online karena dianggap bisa mewakili kinerja pasar produk. Yang ketiga yaitu Senders Expertise. Senders Expertise adalah pelatihan yang diperlukan dan pengalaman dan domain yang spesifik. Di sisi lain, keahlian dapat dilihat sebagai keberwenangan, kompetensi, dan keahlian. Materi selanjutnya yaitu elemen elektronik word of mouth. Menurut Xenofritz, terdapat 5 elemen yang harus diperhatikan dalam mengupayakan word of mouth. Yang pertama yaitu talkers atau pembicaraan, yaitu suatu kumpulan target di mana mereka yang akan membicarakan suatu merek atau biasa disebut juga influencer. Talkers juga bisa siapa saja, mulai dari teman, tetangga, keluarga, dan sebagainya. Yang kedua yaitu topik, merupakan alat penyebaran dari topik, dan talker adalah tool. Topik yang telah ada juga membutuhkan suatu alat yang membantu agar topik atau pesan dapat berjalan. Alat ini membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk atau jasa perusahaan kepada orang lain. Yang ketiga yaitu tools atau alat, yaitu setelah kita mengetahui pesan atau perihal yang membuat mereka berbicara mengenai produk atau jasa tersebut, dibutuhkan suatu alat untuk membantu agar pesan tersebut dapat berjalan, seperti contoh brosur, spanduk, atau apa saja alat yang bisa membuat orang mudah membicarakan atau menularkan produk Anda kepada temannya. Yang keempat yaitu talking part atau partisipasi, yaitu suatu pembicaraan akan hilang jika hanya ada satu orang yang berbicara mengenai suatu produk. Maka perlu adanya orang lain yang ikut serta dalam percakapan agar word of mouth bisa terus berlanjut. Yang kelima yaitu tracking atau pengawasan, ialah suatu tindakan perusahaan untuk mengawasi serta memantau respon konsumen. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan bisa mempelajari masukan positif atau negatif konsumen, sehingga perusahaan bisa belajar dari masukan atau saran tersebut untuk kemajuan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor pendorong elektronik word of mouth. Dalam mencermati perilaku penggunaan media sosial, khususnya dalam penyebar informasi atau melakukan IWOM, terdapat 4 variabel yang mengungkapkan hal-hal memotivasi orang-orang melakukan IWOM. Berikut merupakan faktor pendorongnya. Yang pertama yaitu sosial kapital, yakni kombinasi dari banyak sumber daya melalui interaksi sosial seperti informasi, kepercayaan interpersonal, dukungan emosional, gagasan, dan kerjasama bagi konsumen. Yang kedua yaitu trust. Konsumen biasanya menggunakan ulasan pada SNS atau situs jejaring sosial pribadi yang mereka percaya untuk mengambil keputusan. Kepercayaan ini juga mendorong orang untuk berbagi informasi dan mempromosikan produk melalui situs jejaring sosial mereka. Yang ketiga yaitu identification. Deskripsikan sebagai sense of belonging, memiliki dampak paling besar terhadap intensitas konsumen dalam melakukan IWOM. Pencarian status adalah motivasi penting untuk mendapatkan opini dan memberikan saran dan informasi di komunitas online. Yang keempat yaitu interpersonal influences. Variabel ini muncul dalam interaksi sosial karena individu rentan terhadap pengaruh orang lain dalam berhubungan sosial. Dengan kata lain, orang lain dalam memutuskan sesuatu biasanya dipengaruhi oleh seseorang yang berpengaruh dalam hidup mereka. Materi selanjutnya itu manfaat elektronik word of mouth. Berikut ini merupakan manfaat dari WOM. Yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang independen dan jujur. Yang kedua itu sangat kuat karena memberikan manfaat kepada yang bertanya dengan pengalaman langsung tentang produk melalui teman kerabat.
Yang ketiga itu disesuaikan dengan orang yang terbaik di dalamnya. Seseorang tidak akan bergabung dengan percakapan kecuali mereka tertarik. Yang keempat yaitu menghasilkan media iklan informal. Yang kelima yaitu dimulai dari suatu sumber, tergantung bagaimana kekuatan influencer dan jejaring sosial itu menyebarkan pesan tersebut dengan cepat dan secara luas kepada orang lain. Yang ketiga yaitu word of mouth, tidak dibatasi ruang atau kendala lainnya seperti ikatan sosial, waktu, keluarga, atau hambatan fisik lainnya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Alan April Langga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelebihan dan kekurangan elektronik word of mouth. Stisna 2001 menyatakan bahwa word of mouth juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari word of mouth adalah yang pertama yaitu word of mouth adalah bentuk komunikasi yang sangat efisien. Kegiatan ini dapat berlangsung setiap saat tanpa ada batasnya, sehingga memungkinkan konsumen mengurangi waktu penelusuran evolusi merek. Dan yang kedua, word of mouth merupakan sarana promosi yang sangat murah bagi pemasar. Hal ini berarti word of mouth memungkinkan pemasar untuk tidak mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan promosi, tetapi cukup memanfaatkan konsumen yang dimiliki. Dan yang ketiga, elektronik word of mouth memiliki jangkauan yang lebih besar, sehingga dapat terhubung tanpa batasan geografis, maka dikatakan memiliki kekuatan seperti media massa. Melalui EWOM, konsumen memiliki banyak kesempatan untuk bertukar informasi. Pada EWOM, keakraban individu tidak diperlukan, sehingga identitas tidak harus diungkapkan. Hal tersebut membuat konsumen dapat lebih bebas mengungkapkan pendapat dan pengalamannya setelah membeli. Sedangkan kekurangan dari word of mouth adalah yang pertama, jika word of mouth yang disebarkan adalah negatif, maka konsumen cenderung akan mengatakan kepada lebih banyak orang tentang pengalaman negatifnya daripada ketika pengalaman yang positif. Dan yang kedua yaitu dalam proses word of mouth, berita yang disampaikan kemungkinan mendapat gangguan sehingga berkembang ke arah yang salah, bahkan jauh dari yang sebenarnya. Dan yang ketiga, jika konsumen telah menerima pesanan yang negatif, maka akan sangat sulit bagi perusahaan untuk mengubah persepsi mereka. Hal ini dikarenakan konsumen lebih percaya kepada orang-orang terdekatnya daripada informasi dari pihak perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tantangan baru elektronik word of mouth. Digitalisasi WOM telah menciptakan kemungkinan dan tantangan baru bagi pemasar per Delacoras 2003. A. Dengan rendahnya biaya akses dan pertukaran informasi EWOM dapat muncul dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, berpotensi menciptakan dinamika baru di pasar. B. Meskipun cakupannya lebih luas, teknologi memungkinkan kontrol yang lebih besar atas format dan jenis komunikasi. Dan masalah baru mungkin muncul mengingat anonimitas komunikator berpotensi mengarah pada pesan yang sengaja menyesatkan dan keluar dari konteks. Mengingat biaya media yang rendah, cakupan yang lebih luas, dan peningkatan anonimitas tampaknya sering berjalannya waktu. Bahwa konsumen dalam jumlah yang semakin besar akan mencari atau hanya terpapar pada sasaran dari para pemimpin opini online. Hennig, Thurau, Gwiner, Walsh, 2011. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran, EWOM. Dalam electronic word of mouth mempunyai beberapa tipe dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Di antaranya one-to-one, seperti email dan instant message, one-to-many, seperti website, product review, chat room, dan many-to-many, seperti blog, virtual community, news group. Media sosial dan website saat ini juga bisa digunakan sebagai media dalam menjalankan strategi word of mouth. Ketika konsumen memiliki pengalaman yang lebih baik dari produk atau mereka merasa puas dengan pelayanannya, mereka biasanya akan sukarela memberikan ulasan dan testimoni pada platform bisnis kita. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk dari strategi word of mouth.
Tingkat efektivitas word of mouth dinilai sangat tinggi, meskipun sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang besar. Pemasar bisa memanfaatkan strategi ini karena di Indonesia sebagian besar masyarakatnya senang bersosialisasi atau berkumpul dengan teman dan kerabat mereka. Dari sini, mereka cenderung lebih percaya pendapat orang terdekat dalam menentukan dan memilih produk yang akan dibeli. Agar word of mouth yang dilakukan perusahaan berhasil, bisa digunakan menerapkan strategi berikut ini. Ya, yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik atau disebut komunikator. Memberikan pelayanan terbaik akan membuat pelanggan lebih merasa nyaman sehingga membuat mereka lebih loyal. Bukan hanya itu, dengan kepuasan yang lebih tinggi terhadap layanan yang dijual, pelanggan juga akan bersedia merekomendasikan bisnis dan produk ke teman, keluarga, maupun rekan kerjanya. Untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, perusahaan harus memperlakukan mereka dengan baik, hormat, dan sopan. Kemudian, mendengarkan apa yang mereka inginkan dan apa yang tidak mereka inginkan. Setelah mengetahuinya, cobalah memberikan solusi terbaik. Misalnya, usaha produk kosmetik dapat memberikan rekomendasi produk kosmetik yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan mereka. Yang kedua, menggunakan saluran komunikasi yang relevan atau bisa disebut medium atau saluran. Dalam menawarkan produk atau jasa, tidak jarang pelanggan sering menanyakan informasi tertentu terkait produk yang dijual. Dan yang ketiga yaitu testimoni dari konsumen atau bisa disebut receiver. Meminta pelanggan memberikan testimoni dan ulasan dapat membantu kesuksesan strategi pemasaran word of mouth atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Agar pelanggan bersedia memberikan pendapat mereka terhadap produk, perusahaan bisa memberikan reward kepada mereka berupa diskon atau voucher belanja berikutnya. Testimoni yang diunggah di berbagai platform penjualan seperti website dan media sosial akan mudah dilihat oleh calon pembeli yang lain, sehingga ulasan yang baik terhadap produk perusahaan tersebut berpotensi meningkatkan penjualan. Dan yang keempat, melibatkan pelanggan dengan produk melalui media sosial atau bisa disebut respons. Melalui media sosial, pemasar dapat memiliki peluang besar untuk mempromosikan produk, sebab media sosial merupakan platform yang sangat populer dan memiliki banyak pengguna. Maka dari itu, melalui media sosial, pemasar bisa mengenalkan dan mempromosikan produk pada masyarakat serta mengetahui apa yang mereka butuhkan. Melibatkan pelanggan, perusahaan, dan di media sosial adalah cara yang tepat untuk menjalankan strategi ini, seperti memposting foto mereka ketika menggunakan produk perusahaan. Jika di Twitter mereka atau Instagram, pemasar bisa sekaligus mention atau tag akun pelanggan untuk menyampaikan rasa terima kasih karena telah memberikan kepercayaan untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Dengan demikian, mereka akan merasa terlibat dan puas karena telah menggunakan produk perusahaan. Dan yang kelima, yaitu pengaruh key opinion leader. Dalam perusahaan, bisa disebut juga ini sebagai mediasi. Peran key opinion leader dalam strategi word of mouth sangat penting karena mereka mempunyai kekuatan atau pengaruh yang besar dan menentukan setiap keputusan pada umumnya. Call akan lebih banyak didengar oleh masyarakat umum sebab mereka dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan yang